contoh yang baik. Sekarang kita yang namanya umat Muhammad mau nyontoh dari pihak apanya, dari segi apanya kita mencontoh Rasulullah. Mau contoh dia itu sebagai Rasulullah makhluk biasa, cuma beda dengan makhluk kita. Manusia biasa cuma beda dengan manusia biasa. Di dalam segi kemasyarakatan Rasulullah luar biasa di masyarakat itu. Bahkan Rasulullah itu pertama itu harus menjalankan absus salam, sebarkan salam. Itu pertama, harus menyabarkan salam. Kenapa? Salam adalah ciri orang muslim. Dan salam ini tidak bisa digunakan atau mungkin diberikan kepada setiap orang atau sembarangan orang non agama Islam. Kenapa? Sebab salam adalah milik orang Islam. Tidak bisa non-muslim kita baca Assalamualaikum. Kenapa? Sebab salam adalah milik orang Islam. Kenapa milik orang Islam? Salam adalah merupakan doa. Seandainya kalau kita salam kepada muslim, mungkin kan mendoakan. Sedangkan yang artinya Assalamualaikum, selamatlah kamu. Sedangkan yang jawabnya Waalaikumsalam, kamu juga selamat. Damai kan? Makanya kalau orang muslim itu tidak terlalu di mana masuk rumah, pasalimu ucapkan salam. Kadang-kadang kita sebagai umat Muhammad masuk rumah itu kadang-kadang lupa salam, kadang-kadang tidak pernah baca salam. Padahal aku orang dia muslimnya muslim, suaminya muslim. Kadang-kadang kata Rasulullah, di mana masuk seseorang rumah, pasalimu ucapkan salam. Kadang-kadang lupa kita ini. Kemudian diidalah kitahu, di mana dia bertemu pasalimu dengan kita sesama dengan muslim, pasalimu ucapkan salam. Ini dalam bermasyarakat Rasulullah seperti itu. Kan kita kadang-kadang salam dipilihkan. Ketemu ustaz baru salam, kepada ketemu kiai baru salam. Padahal yang namanya muslim, kata Rasulullah, bertemu ucapkan salam. Itu ciri umat Rasulullah seperti itu. Yang pertama adalah untuk menyebarkan salam. Ya, kita sebagai umatnya, kita sudah memenuhi Nabi atau sekarang sudah memperingati Rabiul Awal. Coba kita salam aja ya. Maka kalau anak kita kan, atau saudara kita kalau mau masuk rumah tidak baca salam, tolong keluar lagi, keluar. Ada yang lupa. Anak mikir lupa apa ya? Ada yang belum diucapkan. Oh iya, salamnya lupa. Baru anak sudah Assalamualaikum, silakan masuk. Ini disiplinannya seperti itu. Kan kita seperti itu. Anak masuk anaknya sembarangan dan itu, diam aja. Kenapa? Dia karena penduduk rumahnya itu nggak pernah baca salam. Dan ini bukan diharapkan itu, kata Rasulullah. Seandainya bermasyarakat seperti itu. Kemudian bagaimana kata Rasulullah? Bagaimana hidup kita bertetangga? Rasulullah itu luar biasa bertetangga itu. Makanya kalau hadis ini mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seandainya kalau kita iman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hormatilah tetangga. Tetangga, kata Rasulullah, hormati, sayangi tetangga kita. Kenapa? Kata Rasulullah, seandainya kalau kita ini keluarga kita, walaupun kita keluarga banyak, orangnya pintar-pintar, orangnya intelek,
tapi ternyata dia anaknya terpada jauh. Seandainya kalau kita yang kena musibah bukan anak yang intelek itu yang akan membantu, tetapi tetap tetangga yang pertama akan menolong kita. Ini pesan kata Rasulullah, hormati tetangga. Makanya kalau kita tidak baik dengan tetangga, perasaannya baik. Ini mungkin ada kelainan. Seandainya kalau kita dengan tetangga kurang baik, makanya kata Rasulullah, perbaikilah dengan tetangga. Malah ini saking hebatnya Rasulullah, tidak atau marokotan fa'aksir maha. Seandainya kalau kita masak sayur, kata Rasulullah, fa'aksir maha, perbanyaklah kuahnya. Apa maksudnya? Kita masak sayur, kuahnya kata Rasulullah perbanyak. Seandainya kalau kita masak sayur ternyata tercium oleh tetangga sehingga merasakan nanti tetangga itu, seandainya aku dikasih yang tadi aromanya sayur itu, barangkali luar biasa. Nah ini kata Rasulullah, nggak seberapa kan? Cuman dia tuh menyengat air, cuman aromanya sayur itu, sehingga dia tuh tertarik tetangga itu dengan sayur itu. Dan bahkan memikirkan seandainya kalau kita dikasih sayur itu, alangkah nikmatnya, apalagi dia tuh sedang lapar. Ini kata Rasulullah, fa'aksir maha. Ya tetangga lah, kasih. Walaupun gak ada bukurnya gitu ya, walaupun gak ada bukurnya, coba airnya aja kasih semangkuk tenaga belakang pinggir depan kan itu kata Rasulullah. Kenapa? Ini pasti mencium ini baunya, gulenya itu atau mungkin sopnya itu dengan aromanya itu. Maka kata Rasulullah, fa'aksir ma'ah, perbanyaklah airnya. Ini kata Rasulullah gak seberapa. Hidup dalam rumah tangga atau bertetangga itu seperti itu. Itu kalau melihat dia itu dalam tetanggaan. Hadirin berumur. Apalagi kita ini mencontoh Rasulullah ibadah. Wah, kalau ibadah itu luar biasa ibadahnya. Jauh kita ini, kita belum nyampe di sana itu. Kan masih saja dalam pakaian saja, pakaian kita ini kan katanya mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata pakaian mungkin ada, maaf mungkin ada kadang-kadang dia tuh sholat pakai kaos oblong, atau mungkin kaos ya habis pakai main dipakai sholat. Kan seharusnya yang cuma yang bersih menghadap Allah. Masa dia tuh menghadap manusia pakai dasi, pakai jas, kan seperti itu. Kenapa dia dengan Allah pakaian yang terbaik? Ini kalau ibadahnya seperti itu. Kemudian itu baru pakaian. Kemudian dia tuh kata Rasulullah, coba kamu beribadah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti sholatku. Walaupun tidak pernah melihat kita Rasulullah, kan ada sebagai wakilnya ustaz, kiai yang ada di sekitar ini. Itu kiai ustaz itu adalah pewaris para nabi yang menyampaikan itu. Wajib itu diturut, harus. Kenapa? Ini contoh Rasulullah. Makanya contoh Rasulullah itu sholat seperti itu. Bagaimana ruku, bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana dia rukunya, bagaimana sujudnya, bagaimana duduk iftirasnya, bagaimana duduk tawarruknya. Kan kadang-kadang kakinya juga ini iftiras apa tawarruk, apa tawarruknya itu apa iftiras. Kadang-kadang mungkin kaki juga kita sembarangan. Ini manusia begini. Ini dalam ibadah. Kemudian pelaksanaan Rasulullah bagaimana? Rasulullah itu tidak pernah berhenti sampai meninggal dia melaksanakan ibadah haji.
Sedangkan kita kalau ada sesuatu atau mungkin kemungkinan baru tahajud, kan itu selesai dia tuh hajatnya, maksudnya, tujuannya terkabul, tahajud berhenti lagi. Tapi Rasulullah tidak pernah berhenti sampai itu. Ini ibadahnya begitu, maka kita mau ikuti seperti Rasulullah. Apalagi Rasulullah itu kan mungkin ibadahnya itu sampai 11 rakaat, ada yang sampai 23 rakaat. Itu qiyamulnya. Sedangkan kita baru qiyamul seandainya kalau tarawih. Itu kan juga cari-cari yang mana yang cepat, kan gitu ya. Ini qiyamul, sedangkan Rasulullah qiyamul tiap malam. Rasulullah bahkan kata riwayat lain, Rasulullah sampai kakinya bengkak, terlalu banyak dia tuh. Sedangkan Rasulullah bacanya surat panjang sekali. Kalau dia berdiri pantas bisa jadi bengkak kakinya. Kan kita tidak ada yang pernah. Kamu kenapa kaki bengkak? Tadi malam saya sholatnya terlalu lama berdirinya. Nggak ada apa, nggak ada seperti kita ini. Nah ini kalau lihat ibadah seperti itu. Kemudian apa lagi? Ibadah Rasulullah itu kan ada yang namanya ibadah sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kan kita punya. Habis sholat Jumat saja ada yang ba'diyah, ada yang pulang. Kan ini contoh Rasulullah. Kemudian qobla ada yang pada maghrib, pada isya, qobla subuh. Sedangkan apalagi Rasulullah ini tidak pernah ketinggalan qobla subuh. Ini kadang-kadang kita ini sholatnya udah kesiangan, mau qobla subuh bagaimana? Ini ibadah Rasulullah seperti itu. Bahkan kata Rasulullah, jangan sampai ketinggalan qobla subuh ditinggalkan. Kenapa? Karena dia tuh kalau nilai derajatnya, nilai pahalanya, atau nilai mungkin manfaatnya, itu bagaikan dunia dan seisinya. Seandainya kalau kita melaksanakan sholat sunnah, kombinasi. Ini ibadah Rasulullah seperti itu. Bisa nggak kita hidup seperti itu? Gak bisa, Pak. Harus. Kalau kita mau menjadi umat Rasulullah harus kan gitu. Kalau kita menjadi contoh, idza amartakum bisyai'in fakhudhu wa idza nahakum anhu fantahu. Seandainya kalau kamu perintah, kata Rasulullah, fakhudhu, ambil, silakan semampunya. Kalau dicontohkan oleh Rasulullah, ambil, kerjakan. Wa idza nahakum anhu fantahu. Seandainya kalau kamu tidak dibolehkan, kata Rasulullah, gak ada, gak pernah Rasulullah berkata begitu. Fantahu, jauhilah. Apalagi dia itu diajarkan, tidak pernah Rasulullah. Apalagi dia kata Rasulullah, tidak boleh untuk dikerjakan, tidak boleh untuk dikerjakan. Jauhi. Jangan mentang-mentang dan sana Rasulullah nggak pernah, malah dia itu dikerjakan. Nyontohnya dari mana ini? Kan seperti ini. Makanya ini kalau lihat ibadah Rasulullah banyak seperti ini. Kemudian pagi-pagi Rasulullah kok ada lagi sholat duha. Tahu kan manfaat sholat duha? Rasulullah itu dicontohkan sholat duha. Sedangkan kita ada malah dari mana wah sholat duha tahu. Jadi kalau kita banyak rezeki, perbanyaklah sholat duha. Tahu dengan hikmah daripada sholat itu. Ternyata ada yang melaksanakan sholat, ada yang tidak. Bahkan tahu waktunya ini sholat wajib, tapi ternyata padahal waktunya banyak keluar, ternyata nggak bisa dikerjakan. Kenapa? Wah, banyak alasan-alasan. Hadirin, itulah barangkali sekilas bagaimana uswah Rasulullah, bagaimana contoh-contoh Rasulullah, terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu lakum bil ayati wa